Kita akan masuk ke sesi yang terakhir, sesi yang ketiga dengan topik diabetes mellitus. Pemeriksaan berikutnya adalah glycated hemoglobin atau HbA1c. Ya. Apa sih HbA1c? HbA1c ternyata adalah protein yang terglikasi, khususnya protein pada hemoglobin. Jadi, glikasinya itu terhitung berdasarkan umur eritrosit. Umur eritrosit adalah 120 hari atau sekitar rata-rata adalah 4 bulan. Tetapi dia menggambarkan 2-3 bulan, bukan 4 bulan. Kenapa? Karena eritrosit yang beredar di dalam darah tidak semuanya yang berumur 120 hari. Ada yang umurnya muda, ada yang sedang, ada yang tua. Jadi rata-rata yang ada di dalam tubuh kita adalah yang berumur 2-3 bulan. Sehingga pemeriksaan HbA1c bisa menggambarkan status kontrol glikemik dalam 2-3 bulan sebelumnya. Ini ya, 50% A1C itu pada glukosa yang 30 hari, 40% 31-90 hari, dan seterusnya. Kelebihannya adalah tidak dipengaruhi oleh efek diet maupun olahraga. Kalau HbA1c-nya 6%, artinya rata-rata glukosa darahnya adalah 135 mg per desiliter. Setiap peningkatan 1% berarti glukosa meningkat sebanyak 35 mg per desiliter. Bisa tinggi palsu pada kondisi non-diabetik yaitu pada iron deficiency anemia, karena pada defisiensi besi ini struktur kuartener dari eritrosit akan terganggu sehingga lebih lama dihancurkan. Tentu dihancurkannya kan biasanya di spleen atau oleh makrofag, maka kalau dilakukan splenektomi tentu yang dihancurkan lebih sedikit. Juga kalau ada keracunan alkohol maupun keracunan logam. Rendah palsu tentu yang menyebabkan umur eritrosit lebih rendah, contohnya anemia hemolitik, perdarahan, kehamilan, dan gagal ginjal. Metodenya apa saja sih? Banyak ya, mulai dari elektroforesis, cation exchange chromatography, boron affinity chromatography, immunoassay, dan metode colorimetry. Ini yang ada. Tapi menurut American Diabetic Association atau PERK ini harus terstandarisasi menurut NGSP atau National Glycohemoglobin Standardization Program, di mana dia mengatakan metode rujukannya harus yang pertama adalah mengukur residu N-terminal terglikasi, dan pada prinsipnya pada tahap pertama hemoglobin harus diubah menjadi peptida oleh enzim proteolitik. Selanjutnya glycated dan non-glycated N-terminal peptida dari rantai beta diukur dengan HPLC atau mass spectrometry atau capillary electrophoresis. Ini sudah di-approve oleh FCC sejak 2001. Ini yang disebut sebagai NGSP, nanti boleh dibuka di internet ya. Nah, yang lagi booming sekarang adalah pemeriksaan albumin glikat. Apa itu? Kalau tadi berikatan dengan hemoglobin, ini yang berikatan sama albumin. Jadi menggambarkan status glikemik yang lebih pendek, yaitu 2-3 minggu sebelumnya. Kalau umur albumin adalah 2-3 minggu. Waktu paruhnya, 20-25 hari. Sebagaimana kita ketahui, apa kegunaannya? Semakin cepat kita mengetahui bahwa terjadi peningkatan glukosa darah, maka akan semakin cepat kita akan mencegah terjadinya komplikasi yang disebabkan oleh advanced glycated end product. Jadi keuntungannya dia tidak dipengaruhi oleh umur eritrosit, tetapi keterbatasannya tentu sesuatu yang menyebabkan gangguan dari metabolisme albumin seperti nephrotic syndrome, hipertiroid maupun terapi steroid. Rujukannya 12-16%. Pemeriksaan lainnya yang penting adalah insulin, peptidase, keton, mikroalbuminuria, dan albumin creatinine ratio yang biasa digunakan untuk screening, pemantauan terapi, kepatuhan, komplikasi, dan prognosis. Sebagai penutup, DM ditegakkan dengan pemeriksaan klinis dan laboratoris, baik itu glukosa maupun A1C. Metode pemeriksaan glukosa yang paling bagus adalah hexokinase sebagai metode rujukan, sedangkan A1C harus standarisasi oleh NGSP. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan di pertemuan terakhir ini bermanfaat bagi kita semua.